Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spe di Jurnal Jalan Spe. Kali ini Vidya pengen ngomongin tentang cita-cita. Apa ya cita-cita itu? Untuk sebagian dari kita, cita-cita adalah sesuatu yang sudah sangat familiar. Sesuatu yang sering banget ditanyakan bahkan sejak kita duduk di kelas TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Biasanya bibi kita, paman kita, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita sering menanyakan kalau besar nanti kamu pengen jadi apa, cita-cita kamu apa, dan seterusnya. Kira-kira teman-teman di sini termasuk anak-anak yang sangat confidence menjawab pertanyaan cita-cita atau termasuk anak-anak yang bingung ketika diberi pertanyaan tentang cita-cita? Dari kelas sharing session beberapa waktu lalu, saya mendapati ketika saya diminta oleh satu institusi untuk memberikan kelas inspirasi, yaitu memberi bimbingan pada banyak siswa kelas SMU atau SMA atau SLTA, sekolah menengah atas, untuk merencanakan apa mimpi mereka atau apa cita-cita mereka. Diawali dengan saya membagikan atau sharing session tentang pengalaman saya membangun cita-cita dari nol. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan lembar kepada siswa-siswa di sekolah menengah atas untuk diisi. Nah, kita menamai kertas itu dengan peta mimpi. Saya mendapati sebagian anak itu sangat antusias mendengarkan penjelasan sharing session yang diberikan oleh beberapa tokoh mengenai perjalanan mereka membangun mimpi dan cita-cita mereka. Dan sebagian anak nampaknya sudah sangat familiar dengan hal tersebut. Nah, yang cukup mengejutkan hati saya yaitu ketika di sesi peta mimpi, di mana mereka diminta untuk menuliskan cita-cita mereka, di mana mereka untuk merencanakan path atau journey untuk membangun dan menentukan cita-cita mereka, menentukan dan membangun cita-cita mereka. Di situ saya mendapati sebagian anak sangat confidence dan sangat yakin, sangat pasti menuliskan apa cita-cita ke depan mereka. Dan saya juga mendapati sebagian anak mengalami kebingungan. Bahkan mereka tidak sanggup menulis satu kata pun. Yang cukup unik, kertas peta mimpi itu hanya berupa kertas A3 yang kosong, tanpa diberikan panduan apapun. Nah, kalau saya sendiri akhirnya pulang dan memikirkan hal tersebut, apa sebenarnya, pertimbangan-pertimbangan apa sebenarnya yang sebaiknya diambil untuk anak-anak dalam menentukan cita-cita mereka. Jangan sampai cita-cita itu ditentukan dengan kancing baju ya. Gimana kalau baju teman-teman gak ada kancingnya? Baju teman-teman desainnya tanpa kancing. Berarti teman-teman gak bisa dong menentukan cita-citanya apa. Atau jangan sampai menentukan cita-cita hanya ikut-ikutan teman kita sendiri. Atau hanya ikut-ikutan gebetan kita. Atau hanya ikut-ikutan karena tokoh yang kita idolakan bekerja di profesi tersebut. Sebenarnya nggak salah sih, cuman takutnya ternyata apa yang dia sukai, apa yang dia kuasai itu tidak sama dengan apa yang kita sukai dan kuasai. Seperti itu. Kita akan menemukan beberapa struggle kalau kita hanya ikut-ikutan saja. Menentukan cita-cita itu menjadi sangat penting, teman-teman. Kenapa? Kita bayangin, saat kita dewasa nanti, kita akan menghabiskan waktu untuk bekerja kurang lebih 8 jam. Sehari kita diberi oleh Tuhan kurang lebih 24 jam. Maka sepertiga dari hidup kita itu akan dihabiskan untuk bekerja, untuk menjalani sebuah karir, untuk menjalani sebuah profesi, atau untuk menjalani karir dan profesi yang kita cita-citakan, menjalani pekerjaan, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab tugas, profesi, dan pekerjaan, karir, dan seterusnya. Itu kita akan menghabiskan kurang lebih sepertiga hari kita. Dan kalau kita hitung ke depan, berarti sepertiga hidup kita akan dihabiskan untuk belajar dan bekerja, membangun apa yang kita cita-citakan. Jadi, menentukan cita-cita itu menjadi sangat penting. Kalau teman-teman bisa menentukan dengan bijak,
maka teman-teman bisa dipastikan menghabiskan 24 jam dalam sehari teman-teman untuk sesuatu yang teman-teman sukai, atau paling tidak yang membuat batin teman-teman itu terpuaskan. Jadi, ada nggak sih sebenarnya metode atau teknik atau pertimbangan-pertimbangan penting yang seharusnya kita ambil ketika kita menentukan cita-cita? Apakah sebaiknya hanya ikut-ikutan saja, atau ya mengalir saja, dan seterusnya? Nah, pada kesempatan video kali ini, Vidi akan menyampaikan beberapa tips and trick atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman mau menentukan cita-cita apa yang teman-teman ingin bangun ke depannya. Oke, tetap follow video ini sampai selesai. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dari menemukan motivasi dari dalam. Teman-teman mencari apa saja yang teman-teman sukai. Teman-teman bisa cari tahu apa hobi teman-teman. Seperti saya dulu, hobinya adalah menggambar dan membaca. Saya suka sekali menggambar, mendesain, dan membaca. Itu sudah saya sukai sejak saya kecil. Kemudian saya menyukai matematika dan banyak hal. Teman-teman bisa nulis apa skill yang sudah teman-teman, talenta atau skill yang mungkin teman-teman punya. Cari dari dalam hati teman-teman, dari dalam diri teman-teman, dari kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menuliskan hal yang dicintai, hobi, talenta, skill yang sudah dimiliki, kemudian ingin ditingkatkan dan terus dijalani gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukai, momen yang teman-teman sukai gitu ya. Atau hal-hal lain dari kehidupan sehari-hari yang teman-teman rasakan itu menyenangkan. Jadi teman-teman bisa start menyiapkan satu kertas gitu ya. Satu kertas itu ditulis judulnya hal-hal yang saya sukai gitu. Hal-hal yang saya sukai itu bisa hobi, bisa jadi makanan, bisa jadi kegiatan, bisa jadi tokoh, bisa jadi program studi, bisa jadi warna, bisa jadi sikap, bisa jadi momen, bisa jadi suasana, bisa jadi pelajaran, bisa jadi ketertarikan, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi aktivitas, bisa jadi tempat, bisa jadi negara, dan seterusnya. Tulis aja hal-hal yang bisa teman-teman ambil dari hati teman-teman, dari pikiran teman-teman, dan dari kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa yang teman-teman sukai. Misalnya, saya tuh sangat menyukai, misalnya sebagian teman-teman adalah ketika berdiri di atas panggung, melakukan satu pertunjukan, dan itu dinikmati orang banyak. Atau teman-teman bisa juga mengatakan saya menyukai membaca puisi, saya menyukai berpidato, saya menyukai public speaking, saya menyukai dunia belajar mengajar gitu ya, saya menyukai dan lain-lain. Kalau saya sendiri waktu itu saya menuliskan saya suka gambar, saya suka traveling, saya suka membaca. Dan kurang lebih profesi yang menuntut saya akan selalu menggambar, menuntut saya untuk mendesain, dan menuntut saya traveling dari satu tempat ke tempat lain adalah arsitektur. Dan saya juga menuliskan juga ada waktu itu momen-momen ketika ayah saya sering mengajak saya ke bangunan karya beliau atau bangunan yang sudah beliau selesaikan. Dan saya memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap bangunan-bangunan tersebut. Dan sebenarnya ketertarikan terhadap bangunan itu juga dibangun dengan ketika waktu kecil papa saya sudah memiliki banyak buku tentang arsitektur. Dan saya memiliki ketertarikan yang luar biasa untuk membaca buku-buku arsitektur dan juga mempraktekkan beberapa software di komputer yang dimiliki oleh papa saya. Walaupun saya belum mengenyam pendidikan arsitektur, tapi saya sudah memiliki ketertarikan terhadap arsitektur pada waktu itu. Karena hobi menggambar dan mendesain sendiri itu banyak ya. Menggambar nggak harus jadi arsitek, ada seni, di kedokteran pun juga ada gitu ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi teman-teman udah nulis semuanya. Oke, kita simpan dulu, kita masuk ke lembar berikutnya. Di lembar berikutnya teman-teman bisa mulai menuliskan hal-hal apa yang teman-teman tidak sukai. Nah, di hal-hal apa yang teman-teman gak sukai, poin-poin di dalamnya bisa teman-teman samakan dengan tadi apa-apa yang teman-teman sukai. Misalnya, kalau di hal-hal yang saya sukai, saya menyukai pelajaran matematika, saya menyukai pelajaran fisika. Tapi, saya tidak menyukai pelajaran kimia. Entah kenapa saya sama sekali tidak menyukai pelajaran kimia waktu itu. Walaupun nilai kimia saya tidak terlalu buruk, tapi saya tidak menikmati ketika
mempelajari pelajaran tersebut. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menghindari mata pelajaran kimia. Jangan sampai saya menghabiskan hidup saya untuk menggeluti satu bidang atau pelajaran yang saya sama sekali tidak memiliki interest. Atau ketika saya mempelajarinya, saya justru mendapatkan tekanan batin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga mendapati yang menarik adalah jurusan arsitektur tidak terlalu banyak membahas ilmu kimia gitu ya. Jadi kita walaupun dalam pekerjaan biasanya ketika kita bekerja di lapangan gitu ya, kita menggunakan material, kita menemukan adanya pencemaran di lingkungan, arsitek juga tetap harus sedikit banyak paham tentang kimia in general gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang saya Oke, tapi paling tidak kita sudah mengetahui, kita mengantisipate gitu, bahwa saya tidak menjalani atau mengerjakan rumus-rumus kimia itu setiap hari. Dan yang saya kerjakan ya menggambar gitu, mendesain bangunan, karena ketertarikan saya terhadap material, desain bangunan, melihat bangunan itu jadi, dan seterusnya. Kemudian saya menuliskan hal yang tidak saya sukai adalah saya tidak menyukai laboratorium ilmu pengetahuan alam. Saya menyukai ilmu pengetahuan alam. Jadi waktu itu di SMA saya juga masuk kelas IPA gitu, karena saya menyukai pelajaran-pelajaran IPA sebenarnya dibanding IPS dan bahasa gitu ya. Saya sendiri memilih IPA bukan karena keren-kerenan, karena saya sendiri memang tertarik gitu dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam, dan karena kalau saya memilih jurusan arsitektur atau fakultas teknik engineering memang diutamakan mereka yang dari jurusan IPA, karena ujiannya pun juga harus menyertakan banyak pelajaran dari ilmu pengetahuan alam gitu ya. Jadi mau nggak mau saya tetap harus mengambil IPA. Nah, tapi di situ yang menarik adalah saya tidak menyukai laboratorium di ilmu pengetahuan alam. Saya mungkin lebih menyukai ilmu lapangan dari ilmu pengetahuan sosial gitu, karena sosialisasi, bertemu dengan banyak orang, seperti yang dijalani arsitek, bertemu tukang, bertemu klien, bertemu dengan masyarakat umum, berinteraksi dan seterusnya, saya lebih menikmati itu. Nah, di ilmu pengetahuan alam pernah terjadi satu momen di mana saya itu pingsan ketika saya harus mengerjakan sesuatu waktu itu yang berkaitan dengan katak. Jadi saya juga mendapati saya itu tipe orang yang tidak terlalu berani dengan darah juga gitu. Dimana biasanya jurusan paling favorit gitu ya, atau fakultas paling favorit bagi anak-anak jurusan ilmu pengetahuan alam adalah kedokteran. Tapi karena saya mengetahui apa yang saya sukai dan apa yang saya tidak sukai, oleh karena itu saya memutuskan saya ingin menjalani karir saya di dunia arsitektur, dan alhamdulillah itu juga yang didukung oleh orang tua saya. Gitu. Kemudian yang ke berapa? 3, teman-teman mulai siapkan satu kertas lagi yang teman-teman bagi menjadi 4 kotak, terserah baginya mau rata begitu atau mau bikin 4 tabel juga boleh. Intinya di situ ada 4 kotak. Kotak pertama isinya adalah strength atau kekuatan, strength, kemudian weakness atau kekurangan, kemudian threat, ancaman, dan opportunity. Kita sering nyebutnya SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi teman-teman mulai menuliskan apa saja kekuatan teman-teman. Oh, saya kuat dalam hal membaca, saya kuat dalam hal mendesain, saya kuat dalam hal ilmu pengetahuan alam, saya baik dalam hal ilmu pengetahuan sosial, saya baik dalam mempelajari bahasa dengan cepat gitu. Bahkan saya sudah menguasai 9 bahasa sejak kecil misalnya ya. Itu bukan saya, maksudnya saya mencontohkan ada beberapa orang yang sudah menguasai 9 bahasa sejak mereka kecil. Jadi mereka memang memiliki kelebihan untuk mempelajari bahasa lebih cepat gitu. Kalau saya sendiri termasuk orang yang sedikit mengalami hambatan ketika mempelajari bahasa gitu ya. Kemudian teman-teman mulai menuliskan weakness. Weakness apa kekurangan teman-teman gitu. Kekurangan saya misalnya pada waktu itu adalah memang saya tidak terlalu mudah mempelajari bahasa gitu ya. Terus saya memiliki banyak sekali kekurangan gitu. Yang akhirnya membuat saya tidak memilih satu jurusan atau fakultas atau cita-cita. Kemudian saya menuliskan juga tentang opportunity. Di kolom opportunity teman-teman bisa menuliskan misalnya teman-teman punya kesempatan
mengambil beasiswa atlet gitu, atlet. Karena teman-teman itu sudah menguasai misalnya volley gitu, kemungkinan teman-teman mendapatkan beasiswa atlet lebih gampang. Atau mungkin orang tua teman-teman adalah kedutaan duta besar gitu yang tinggal di satu negara, berarti opportunity untuk mengambil sekolah di negara tersebut atau negara lainnya akan jauh lebih mudah gitu kan, karena otomatis teman-teman tinggal di satu negara itu. Jadi itu sebenarnya opportunity gitu. Kemudian teman-teman punya relasi atau opportunity lain, misalnya teman-teman bisa melihat orang tua teman-teman adalah seorang petani. Kenapa enggak saya itu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, sehingga ketika saya lulus saya bisa mengembangkan lahan pertanian milik ayah saya. Atau teman-teman kedua orang tuanya adalah pengusaha, kemudian teman-teman mengambil jurusan atau fakultas School Business and Administration atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan dunia bisnis dan administrasi. Atau teman-teman punya cita-cita pengen jadi presiden, dan opportunity apa saja yang sebenarnya sudah ada, coba tuliskan. Karena opportunity itu adalah hal-hal yang memungkinkan teman-teman mendapatkan kemudahan-kemudahan atau jalan khusus gitu ya, dan seterusnya. Kalau bapak saya sebagai seorang kontraktor yang membantu proses pembangunan, otomatis ketika saya bekerja sebagai arsitektur, saya bekerja sebagai arsitek dan mempelajari ilmu arsitektur, itu akan mendukung usaha bapak saya juga gitu ya, atau papa saya. Nah, teman-teman harus menemukan opportunity yang ada di depan teman-teman. Saya karena misalnya termasuk mahasiswa yang cerdas di kelas, kemungkinan saya untuk mendapatkan beasiswa tertentu akan lebih besar. Nah, kemungkinan teman-teman akan mempelajari beasiswa itu diarahkan ke jurusan apa, fakultas apa, atau di negara mana, di kota mana, dan seterusnya. Nah, kemudian juga teman-teman harus mengantisipasi yang namanya threat atau ancaman. Tuliskan di tabel threat tadi. Jadi satu kertas dibagi 4 tabel. Nah, di bagian ancaman atau threat itu harus teman-teman anticipate. Threat ini adalah ancaman. Jadi waktu itu adalah pada waktu saya duduk di kelas SMP, itu terjadi yang namanya krisis moneter, di mana banyak orang tua yang mengalami gulung tikar di bisnis mereka. Bahkan mereka tidak bisa balik lagi gitu ke kondisi yang normal. Jadi memang kondisi ekonomi menjadi tantangan utama bagi saya. Waktu itu saya sempat berpikir membuat plan A, B, C, D, di mana kalau akhirnya saya dan kedua orang tua saya tidak bisa lanjut kuliah. Jadi pilihan plan A saya adalah saya mengambil jurusan arsitektur di Fakultas Teknik di Universitas Gajah Mada waktu itu. Kemudian plan B-nya, kalau ternyata saya tidak mampu membiayai kuliah saya, kalau misalnya kuliah saya hanya akan memberatkan kedua orang tua saya, maka plan B saya adalah saya ingin mengambil kursus jahit. Kenapa saya mengambil kursus jahit? Karena sebenarnya tidak terlalu beda jauh gitu ya. Di dalam kursus menjahit juga kita itu tetap menggambar, mendesain, dan create something. Karena memang itu yang saya sukai. Saya pengen melihat produk yang saya buat gitu ya. Kalau bedanya hanya kalau arsitektur yang saya hasilkan adalah bangunan. Kalau di fashion atau dunia jahit menjahit yang saya hasilkan adalah produk lainnya. Mungkin tas, mungkin bag, mungkin dress gitu ya, dan mungkin fashion item lainnya gitu. Nah, karena saya ngerasa bahwa kursus jahit itu masih terjangkau oleh tabungan saya gitu. Saya mulai menabung sejak SD, bahkan SD, SMP, dan SMA. Itu sudah mulai saya persiapkan gitu. Jadi antisipasi ancaman. Jadi jangan hidup asal kalau orang Jawa bilang jelujur aja gitu. Terus baru ancaman itu dibaca ketika sudah di hadapan mata. Tidak. Ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di masa yang akan datang itu sebenarnya bisa kita antisipasi dengan strategi saat ini. Kalau misal kita memang berasal dari keluarga yang biasa saja, bukan berarti kita tidak boleh bermimpi tinggi. Bukan berarti kita harus menguburkan cita-cita kita. Tidak. Hanya kita harus berusaha lebih keras dibanding anak-anak yang lain. Mungkin anak-anak yang lain untuk bisa masuk ke suatu jurusan yang mereka idam-idamkan, mereka sudah mengambil tes atau kelas les gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai pelajaran yang ujian masuk yang tinggi gitu. Jadi nilai ujian masuk yang tinggi gitu kan.
Mungkin dari mereka juga tidak mengalami hambatan untuk membayar biaya administrasi ketika masuk di universitas. Mungkin sebagian kita akan mengalami hal-hal yang tidak dialami anak-anak lain yang mungkin lebih, bisa dikatakan lebih berada dibanding kita. Cuman ekonomi itu bisa kita masukkan di dalam kolom ancaman. Kemudian kolom ancaman adalah mungkin sebagian kita itu diberikan keunikan, kita mungkin memiliki satu jenis penyakit yang tidak bisa membuat kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Nah, itu juga bisa kita tuliskan di situ. Jadi jurusan apa, fakultas apa yang tidak terlalu menuntut kita berpindah atau tidak menuntut kita mengeluarkan energi lebih besar dan seterusnya. Jadi antisipasi itu bisa teman-teman tulis di kolom thread. Oke, jadi teman-teman tahu apa kekuatan teman-teman, apa kekurangan teman-teman. Saya nggak bagus di dalam public speaking, misalnya saya nggak bagus dalam hal ini dan itu. Kemudian teman-teman menuliskan kolom opportunity adalah pintu-pintu khusus yang bisa teman-teman ketuk karena hanya teman-teman yang punya privilege di situ. Mungkin orang lain nggak punya. Tapi juga teman-teman juga harus antisipasi ancaman apa saja yang mungkin teman-teman miliki atau yang menjadi hambatan teman-teman yang mungkin itu nggak jadi hambatan bagi orang lain gitu ya. Kalau saya sendiri dulu mengantisipasi dengan menabung, saya memiliki plan A dan plan B. Tapi tetap plan A dan B saya sesuaikan dengan apa yang saya sukai, apa kekuatan dan kekurangan saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik, sejak kecil sebenarnya saya sudah terbiasa dengan dunia bekerja gitu ya, dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab. Sejak saya SD, saya sudah membantu ibu saya menjaga toko. Jadi paling tidak saya tahu ilmu tentang bisnis itu seperti apa gitu. Dari melihat kedua orang tua saya yang bekerja sebagai wirausahawan gitu. Saya sudah membantu di toko, saya sudah membantu di proyek bangunan papa saya membantu di toko mama saya, kemudian saya bekerja di lapangan, saya membantu dalam pembukuan warung makan bapak saya membantu pembukuan dalam proyek bangunan papa saya dari SD, SMP, SMA. Saya sudah terlatih sebenarnya dan terbiasa dengan dunia pekerjaan. Di situ yang menurut saya sangat penting. Dan ternyata di beberapa negara maju, anak-anak yang duduk di kelas sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, mereka sudah memulai dunia pemagangan sebenarnya. Mereka mulai dari jaga toko, mereka mulai dari jaga ngembangin IT, mereka sudah ngembangin bisnis, misalnya dengan berjualan apa yang mereka sukai gitu ya, permen, kaos kaki, kaos, t-shirt, dan seterusnya. Jadi pemagangan itu jangan memulai pemagangan setelah lulus kuliah gitu. Menurut saya itu sudah sangat terlambat. Pemagangan ini juga berperan penting untuk kita mengetahui hal-hal apa yang kita sukai. Dari saya membantu ibu saya menjaga toko, membantu di restoran ayah saya, yang itu juga berpindah-pindah gitu ya, di warung makan papa saya kadang menjadi kasir, kadang saya mencuci piring, kadang saya membantu asisten koki dan seterusnya. Di situ saya mengetahui hal-hal yang saya sukai. Selain menggambar, saya suka masak gitu. Tapi saya tidak suka menunggu toko terlalu lama dan melamun gitu ya. Jadi saya menyukai pekerjaan di mana saya itu aktif, bergerak. Seperti itu. Dan saya tidak suka stuck di waktu dan tempat yang terlalu lama. Nah, suasana-suasana dan momen-momen yang kita sukai dan tidak kita sukai, itu bisa kita tuliskan di tadi, hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Jadi kalau teman-teman sudah mulai magang sejak teman-teman sedini mungkin, kalau saya memulainya dari SD, SMP, SMA, kuliah, gitu ya. Teman-teman bisa memulai sedini mungkin, terserah, tergantung kesiapan teman-teman. Mulailah magang. Jadi teman-teman tahu suasana apa yang teman-teman sukai dan suasana apa yang tidak teman-teman sukai. Sehingga teman-teman akan mempunyai pertimbangan yang lebih matang. Bahkan saya melihat ketika saya pernah magang di Amerika Serikat waktu itu di California, saya melihat anak-anak SMA sebelum mereka memilih jurusan gitu ya. Sebelum mereka memilih jurusan yang akan mereka geluti di S1, dan saya juga menemui hal seperti ini di Jerman, waktu saya juga sempat mampir ke sana, yaitu anak-anak itu sudah memulai kerja praktek gitu. Kerja praktek ketika mereka SMA, untuk mengetahui sebenarnya bidang apa yang mereka sukai. Bahkan di sana yang namanya pemerintah itu give opportunity for young atau for youth, young people atau youth itu untuk
magang di kantor-kantor pemerintahan. Walaupun mereka hanya staf administrasi, staf pembukuan, staf yang membantu stempel dan seterusnya. Tapi itu give opportunity for youth atau young people untuk tahu dunia pekerja yang akan mereka jalani ke depannya. Jadi mereka tahu, oh saya memang menyukai ilmu engineering, saya menyukai energi, saya menyukai economics dan seterusnya. Oke, harapan saya bagian ini clear. Pemagangan menjadi satu yang penting. Hal yang teman-teman sukai, hal yang teman-teman gak sukai, SWOT, strength, weakness, opportunity and threat. Kemudian internship dan pemagangan menjadi satu penting untuk memperkuat pertimbangan teman-teman. Ya, poin berikutnya adalah inspirasi dari luar. Try to find some inspiration from other people atau from other perspectives. Nah, ini sangat penting sekali. Karena saya nggak tahu kenapa cita-cita itu kadang menjadi diskusi yang sangat pelik antara kedua orang tua dan anaknya. Ada orang tua yang terlalu memaksakan anaknya, pokoknya nggak mau tahu kamu harus jadi dokter. Mama, papa nggak mau tahu, pokoknya kamu harus mau jadi dokter. Bahkan ada juga anak-anak yang mungkin menginginkan dokter, tapi orang tuanya bilang kamu nggak boleh jadi dokter karena dokter kuliah di fakultas kedokteran atau di jurusan kedokteran itu sangat mahal sekali. Udah kamu kuliah yang lain aja, yang murah-murah aja. Jadi ada kadang diskusi cita-cita ini antara anak dan orang tua bisa jadi pelik. Antara orang tua yang memaksakan pengen anak-anaknya kuliah di kedokteran, juga ada anak-anak yang menginginkan kedokteran tapi orang tuanya sudah give up sebelum berjuang gitu kan. Kalau saya sendiri waktu itu, bahwa keraguan saya waktu itu untuk kuliah itu malah datangnya dari saya sendiri. Saya ngerasa bahwa saya melihat ekonomi keluarga saya waktu itu sedang kurang baik gitu ya. Karena kita belum bisa bangkit dari krisis moneter. Bahkan sudah bertahun-tahun berikutnya ya. Jadi waktu itu krisis moneter terjadi di tahun 98. Saya mulai kuliah 2003 tapi kondisi ekonomi keluarga belum membaik. Dari melihat kondisi tersebut gitu, kemudian saya mempertimbangkan tabungan saya pribadi, saya hampir memutuskan saya ingin kursus menjahit saja karena itu lebih masuk di tabungan saya dibanding saya kuliah di Universitas Gadjah Mada yang menghabiskan 4 tahun dan mungkin biaya yang lebih mahal daripada kursus menjahit. Tapi waktu itu ibu saya yang memberi motivasi gitu. Vi, kalau memang Neng gitu ya, ibu saya dari Jawa Barat sering memberitahu saya, Neng, kalau memang itu rezekimu, jangan pikirkan biaya dulu. Kamu akan bisa menyelesaikannya. Yang terpenting adalah kamu mengetahui kamu pengen menjadi seorang penjahit atau kamu pengen menjadi seorang arsitek. Itu penting. Dan kalau bapak saya itu memang sangat mendukung saya menjadi arsitek karena bisa mendukung banyak pekerjaan beliau. Jadi memang diskusi cita-cita ini juga bagus sekali asal kita itu saling open-minded antara orang tua dan anak. Jadi untuk anak-anak yang orang tuanya memaksakan cita-cita bisa deh dikasih video ini. Dan untuk anak-anak yang orang tuanya itu selalu membatasi, jangan cita-cita ini, jangan cita-cita itu, juga bisa ngasih video ini gitu. Jadi memang orang tua punya pertimbangan tersendiri. Mungkin dia melihat dari kisah sukses orang lain gitu ya, yang menjalani profesi sebagai dokter, sebagai pengacara, atau sebagai presiden. Tapi juga ada orang tua yang mungkin pertimbangannya adalah ekonomi mereka gitu. Tapi alhamdulillah, kedua orang tua saya adalah tipe orang tua yang mendengarkan kata hati saya, pikiran saya, dan mereka mendukung semampu mereka. Walaupun dukungan itu belum bisa mereka bayangkan gitu ya. Gimana nih nanti caranya membiayai kuliah anak-anak di UGM. Tapi itu menjadi sesuatu yang mereka pasrahkan pada kuasa Tuhan. Dan mereka berjuang semampu mereka. Itu juga yang saya jalani. Oke? Nah, kemudian teman-teman siapkan lagi satu kertas inspirasi dari luar. Teman-teman bisa tanya ke orang tua. Kalau mama papa tuh pengennya aku kuliah di mana gitu ya. Pertimbangannya apa? Kenapa mama papa suka aku di sana? Teman-teman juga bisa open discussion dengan beberapa sahabat teman-teman. Pastikan sahabat yang sayang sama teman-teman, bukan sahabat yang pengen teman-teman hancur, tapi sahabat yang pengen lihat teman-teman sukses. Kalau menurut lo, gue ini cocoknya di jurusan apa, di fakultas apa, karir gue itu bagusnya apa gitu ya. Teman-teman pengajian teman-teman itu juga biasanya bisa memberi
masukan gitu ya. Misalnya apa dong? Oh, ambil jurusan agama aja gitu kan, karena kamu cocok nanti jadi pendakwah, jadi ustazah dan seterusnya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tanyakan juga melalui Google, Om Google. Jadi teman-teman mulailah browsing internet gitu. Dan sekarang tuh saya aneh banget di era ini, itu terjadi perubahan yang drastis banget gitu. Waktu saya kuliah dulu, jurusan yang paling keren adalah jurusan pertambangan. Jadi teknik pertambangan, geologi, itu engineering adalah yang paling diidolakan. Karena pada waktu itu selain bisa bekerja di perusahaan-perusahaan pertambangan yang kita ketahui gajinya besar gitu ya, itu menjadi jurusan yang paling favorit. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di era sekarang, justru jurusan yang bisa menghasilkan penghasilan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada beberapa profesi gitu ya, adalah IT. Jadi sekarang tuh kalau kita melihat salary-nya orang-orang yang bekerja di dunia information and technology gitu ya, atau digital, itu kita sudah nggak bisa, digitnya sudah kadang tidak bisa kita bayangkan gitu. Mereka bisa membangun startup company yang punya global impact gitu ya. Jadi secara impact itu besar sekali gitu, mendunia dan seterusnya, dan manfaatnya juga banyak sekali gitu. Seperti banyak platform-platform lah sekarang di bidang agriculture, di bidang pendidikan gitu ya, yang di-create oleh anak-anak muda. Itu adalah jurusan-jurusan yang tidak bisa saya bayangkan di masa saya kuliah gitu ya, di jurusan S1 arsitektur. Dan sekarang juga gajinya juga luar biasa sekali gitu, bahwa profesi di era ini bukan hanya dokter, pengacara, dan arsitek, pilot, dan polisi. Tapi teman-teman bisa search di internet bahwa sekarang ada UX designer, UI designer, ada founder dari startup company. Teman-teman bisa bikin inkubator bisnis, bisa bikin akselerator bisnis gitu. Di dunia bisnis juga berkembang pesat sekali, di dunia teknologi berkembang pesat sekali, di dunia digital, information, dan seterusnya berkembang pesat sekali setelah lahirnya internet. Tapi juga teman-teman bisa sih pertimbangkan juga, one day profesi-profesi apa sih yang biasanya akan hilang, profesi apa yang akan datang gitu. Semakin teman-teman membaca banyak buku, men-search banyak informasi dan data, sebenarnya teman-teman itu bahkan bisa meng-create profesi. Jadi bukan hanya mengikuti profesi orang lain, tapi teman-teman juga bisa meng-create. Jadi penting banget inspirasi dari luar, penting banget informasi data dari buku, sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan gambaran apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan, tantangan yang di masa depan. Terus teman-teman juga bisa mulai search website. Misal teman-teman sudah punya cita-cita, pokoknya saya pengen kuliah di Harvard University, saya pengen kuliah di Jerman, saya pengen kuliah di Japan, Tokyo University, atau UGM. Nah dari situ kan sebenarnya teman-teman sudah dapat clue atau keyword sebenarnya. Nah dari search websitenya teman-teman bisa gali lagi jurusan dan fakultas apa yang teman-teman bisa masuki, bisa teman-teman geluti gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen menjadi interior designer gitu ya, tapi teman-teman pengen di Jogja, di UGM gitu, padahal kemungkinan nggak ada jurusan interior di UGM. Tapi saya nggak tahu ya di UGM ada interior, coba search websitenya. Start from now, teman-teman bisa mulai search website dari universitas yang teman-teman sukai. Bisa jadi clue dari teman-teman itu bukan cita-cita dulu, tapi universitas favorit teman-teman, dan searching beberapa fakultas yang kemungkinan cocok dengan apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman kuasai, apa yang teman-teman nggak sukai. Oke, bisa jadi dari search website. Saya harus melihat contekan lagi. Nah, bisa jadi juga teman-teman itu mulai mencari dan mengenal tokoh inspiratif. Di era perkembangan teknologi informasi ini menarik banget. Teman-teman itu bisa search tokoh-tokoh penting melalui Instagram mereka, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui banyak platform lainnya, podcast, kemudian YouTube channel, kemudian juga melalui beberapa platform lainnya untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh inspirasi
yang bisa dijadikan sebagai role model gitu ya. Siapa saja gitu. Teman-teman ikuti their daily activity, kemudian cerita-cerita sukses mereka, cerita gagal mereka gitu. Dan semua pengalaman-pengalaman membangun karir dan mimpi mereka. It's quite easy nowadays ya. Teman-teman bisa just sit and search. Teman-teman kemungkinan untuk mengkontak mereka juga kemungkinan besar sekali itu, karena sekarang itu beberapa dari mereka tuh sangat aktif di kontak melalui personal message di sosial media mereka masing-masing. Nah, pentingnya melihat tokoh inspirasi ini, teman-teman jadi tahu gitu struggle di balik masing-masing profesi atau karir atau cita-cita. Oke? Jadi itu carilah inspirasi dari luar, bisa dari orang tua, masukan dari orang tua, sahabat, guru, bisa jadi search internet, search website, bisa jadi melihat dari kehidupan tokoh inspirasi. Try to find it from other perspective gitu, supaya memperkaya pertimbangan teman-teman juga. Nah, teman-teman juga bisa sekarang nyiapin lagi satu form. Form itu teman-teman kasih judul dengan apa yang teman-teman kuasai. Kalau tadi kan apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman gak sukai, SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, sekarang teman-teman coba siapin satu lagi gitu ya. Kertas, isinya apa yang teman-teman kuasai. Nah, ini bisa jadi teman-teman nentuin sendiri, tapi teman-teman juga bisa jadi tanya ke teman-teman lainnya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman cari tahu dari sahabat. Mungkin kadang kita ngerasa bahwa I'm a good public speaking gitu, tapi menurut sahabat kita enggak. Kamu tuh kalau ngomong banyak nya, kamu kalau ngomong banyak mikirnya, kalau ngomong nggak jelas, ngomong orang nggak gampang paham gitu. Kadang apa yang kita rasa kita kuasai, tapi bagi orang lain itu enggak gitu. Kita lebih cocok di sini gitu. Misalnya kita pengen jadi seorang penyanyi gitu, tapi teman kita bisa melihat talenta kita yang lain gitu. Jadi penting teman-teman menulis berdasarkan pengetahuan teman-teman dan berdasarkan pendapat orang lain gitu. Jadi balance aja. Jadi kita tulis aja, oh saya menguasai dalam hal menggambar. Terus kita tanya ke teman kita, kalau aku gambar bagus nggak sih? Kalau teman kalian bilang, oh ya bagus kok, kamu kayaknya have opportunity untuk menggeluti dunia menggambar gitu. Kalau nyanyi gimana? Oh kamu nggak terlalu bagus dalam hal menyanyi, kamu harus butuh kursus dan lain-lain. Nah itu penting banget dicatat hal-hal yang kita kuasai atau hal-hal yang pengen kita kuasai. Biasanya kalau dengan diskusi dengan orang lain kita bisa mendapatkan banyak saran. Orang tua kita, guru kita, sahabat kita, mentor kita dan seterusnya. Jadi itu dari hal-hal yang kita kuasai. Kemudian di form berikutnya teman-teman bisa siapkan kertas lagi, tuliskan apa yang sekitar kita atau dunia butuhkan. Nah ini penting banget kalau teman-teman besok pengen kerja di level desa, cari tahu apa yang dibutuhkan desa. Kalau teman-teman pengen bekerja di level nasional, coba baca agenda pemerintahan dari tahun ke tahun itu apa yang dibutuhkan. Oh saya pengen jadi menteri gitu. Ya teman-teman harus menguasai gitu. Seorang menteri misalnya pertanian, seorang menteri kesehatan, apa saja yang dibutuhkan gitu. Apa saja harus dikuasai, apa saja yang harus dikontribusikan dan seterusnya. Kemudian kalau teman-teman pengen bekerja di level global, teman-teman juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat global sebenarnya gitu kan. Nah jadi penting banget untuk mengetahui hal-hal apa saja yang teman-teman kuasai gitu. Berdasarkan pendapat teman-teman pribadi dan berdasarkan pendapat orang lain. Terus kemudian teman-teman cari tahu di form berikutnya adalah apa yang dibutuhkan. Bisa jadi ketika melihat orang tua, oh kayaknya orang tua saya membutuhkan partner kerja di bidang arsitektur. Orang tua saya memerlukan penerus dari banyak perusahaannya. Orang tua saya sebagai petani membutuhkan anak yang bisa mengembangkan pupuk, mengembangkan bibit dan seterusnya. Jadi try to find isu, baik potensi boleh, problem juga boleh, isu positif boleh, isu negatif boleh, yang bisa menjadi lahan kontribusi teman-teman di masa yang akan datang. Itu penting gitu. Oh ternyata di desa itu belum ada internet gitu. Saya pengen menjadi orang IT yang bisa mengembangkan internet masuk desa dengan harga yang murah, jadi seluruh masyarakat desa di Indonesia itu have an access.
have access to internet gitu dan seterusnya. Jadi try to find impact di level apa yang teman-teman pengen berikan, maka carilah masalah di level itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa siapkan satu lagi kertas atau apapun gitu ya, note. Di situ dicoba teman-teman isikan dibagi menjadi 3 gitu ya, 3 kolom gitu. Yang pertama adalah coba tuliskan beberapa tokoh inspirasi. Kemudian di kolom kedua role model. Kemudian di kolom ketiga adalah mentor atau penasehat. Nah, apa saja yang dituliskan gitu ya. Jadi di masing-masing kolom tuh tuliskan nama, tuliskan profesinya, tokoh inspirasi tadi tuh profesinya apa, suka duka dia, pesan supaya dalam membangun cita-cita atau profesi atau bisnis yang mereka geluti. Kemudian tulis juga kegagalannya, tulis juga perjalanan suksesnya, tulis juga kiat-kiat yang dia berikan. Jadi bukan hanya menulis nama, tapi tulis itu tadi nama, suka duka, pesan, kiat-kiat, perjalanan sukses dan gagalnya, kemudian profesinya, nama, dan seterusnya. Nah, kenapa saya meminta membagi menjadi 3? Ya kan? Karena bagi saya seorang tokoh inspiratif itu berbeda dengan role model dan berbeda juga dengan mentor atau penasehat. Tokoh inspiratif bagi saya adalah seorang tokoh yang mungkin ada bagian dari cerita hidup dia itu yang sangat menginspirasi. Misalnya, saya sebagai arsitek, maka saya akan memilih beberapa arsitek lainnya yang menjalani dunia arsitektur dengan sukses berdasarkan perspektif saya. Waktu itu saya menyukai Norman Foster gitu ya, gimana beliau itu membangun sebuah perusahaan arsitektur yang begitu besarnya gitu. Beliau merupakan salah satu arsitek yang kaya raya saat ini, punya perusahaan architectural company yang begitu menarik gitu. Bahkan juga ada satu cerita sekarang beliau tuh kalau dari rumah ke kantornya beberapa kali beliau menggunakan helikopter dan seterusnya. Kantornya sangat cantik, terletak di London dan seterusnya. Itu menjadi tokoh inspiratif bagi saya. Tapi kenapa saya menyebutnya sebagai tokoh inspiratif bukan role model? Karena memang hanya beberapa bagian dari hidup dia saja yang menginspirasi saya. Tapi saya tidak akan mengambil seluruh part of his life as my inspiration gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu Islam. Nah, untuk tokoh role model sendiri bagi saya adalah Rasulullah SAW. Jadi tokoh yang akan saya ambil 100% perkataannya, perbuatannya, dan semuanya gitu. Jadi role model saya adalah itu, dan beberapa tokoh Islam lainnya. Jadi misalnya kesuksesan arsitektur itu saya ambil dari Norman Foster, tapi how to achieve there gitu, bagaimana saya sampai ke sana gitu ya, how to reach there dan lain-lain, itu saya pengen menggunakan cara-caranya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu menjadi role model karena saya ingin gitu ya, walaupun belum bisa mengikuti 100% tapi beliau adalah tokoh yang saya idolakan 100%, itu role model gitu. Nah, kita juga menuliskan sama namanya, profesinya gitu. Rasulullah kan pernah menjadi seorang nabi, pernah menjadi seorang rasul, walaupun saya nggak akan juga menjadi nabi, bukan ya, tapi saya mencontoh kisah hidupnya gitu, gimana seorang manusia bisa sukses di hadapan Tuhannya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kiat-kiatnya, perjuangannya, kesuksesannya, kegagalannya, ketika beliau saran-saran beliau gitu, sunnahnya. Jadi ketika kita mau membangun bisnis gitu, jangan sampai bisnis itu cocok dan sukses seperti tokoh inspiratif kita, tapi ternyata itu bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh role model, yaitu Rasulullah SAW ya. Jadi dalam mencapai ke sana saya dipengaruhi banyak tokoh sebenarnya gitu, dan ajaran khususnya Islam. Nah, kemudian yang kolom ketiga tadi saya meminta mentor dan penasehat. Bedanya kalau
tokoh inspiratif itu kadang kita bisa kontak, kadang kita nggak bisa kontak, jadi kita hanya bisa membaca kisahnya dari biografi, melihat melalui tapi kalau kita beruntung, nggak menutup kemungkinan kita bisa bertemu beliau gitu ya, mungkin di conference beliau, atau mungkin kita menulis pesan dan kemudian direspon dengan baik gitu ya. Nah tapi yang kedua itu tadi kayak role model, itu juga kadang tokoh yang tidak mungkin, biasanya hanya satu arah, kita melihat ke dia, bukan dia melihat ke kita gitu. Nah tapi kalau penasehat dan mentor adalah orang yang mengamati progres kita, dan kita itu sangat percaya terhadap saran-sarannya. Misal kita punya sahabat kita, sahabat di sekitar kita, atau om, tante, atau orang tua, atau mungkin sahabatnya ayah kita, sahabatnya ibu kita yang cukup dekat dengan kita juga, yang sukses menjalani hidupnya. Mungkin dia adalah seorang pebisnis yang sukses, yang kita tuh pengen, om boleh dong jadi mentorku, atau tante jadi mentorku dong, aku pengen bangun bisnis yang sesuai dengan kesuksesan tante. Kita nyaman sharing kegagalan, kesuksesan yang kita alami dengan orang tersebut, dan orang tersebut dengan nyaman memberikan saran-sarannya untuk kesuksesan kita. Jadi kalau mentor bagi saya adalah orang yang punya active interaction untuk mengkoreksi kita. Oh, kamu harusnya meningkatin kemampuan kamu berbahasa asing. Kamu harusnya mulai berani untuk build network. Kamu harus meningkatkan misalnya produk bisnis kamu gitu, dan seterusnya. Kamu harus melalui ini, kamu harus memiliki status hukum yang jelas terhadap perusahaan kamu, dan seterusnya. Jadi mentor adalah orang-orang yang ada di samping kita. Teman-teman bisa cari dari lingkungan terdekat yang akan dengan sangat ikhlas melihat progres dan memberi masukan terhadap progres yang teman-teman jalani. Kalau teman-teman punya waktu, teman-teman sebenarnya bisa baca buku yang berjudul Ikigai, Secret Japanese Life to Reach Happiness gitulah. Saya kurang tahu ya detail judulnya, intinya judulnya adalah Ikigai, Ikigai. Nah, di buku itu dijelaskan di dalam satu diagram gitu ya. Ada satu diagram. Jadi sebenarnya buku itu menjelaskan banyak hal, tapi saya tertarik pada satu diagram. Tapi agak saya adjust dikit ya. Kalau diagram itu kan bentuknya lingkaran. Ini saya adjust dikit, saya bikin kotak berdasarkan proses saya memahami, yang saya campur dengan pengalaman saya pribadi. Tapi kalau teman-teman pengen yang original diagramnya, original definitionnya, teman-teman bisa cari tahu di buku Ikigai. Tapi kalau ini berdasarkan my own perspective after reading that book. Jadi my own perspective setelah membaca Ikigai. Jadi gimana sih caranya menentukan tujuan dan peran hidup yang membahagiakan kita gitu, yang memuaskan batin kita gitu, menenangkan jiwa kita gitu ya istilahnya. Cita-cita itu kan juga sebenarnya nggak jauh beda dengan tujuan dan peran, tujuan hidup kita ke depannya, dan peran yang ingin kita geluti dan lakukan ke depannya. Sebenarnya itu tujuan dan peran hidup. Nah itu sebenarnya ada irisan gitu ya. Jadi irisan antara teman-teman harus mencari tahu apa yang teman-teman cintai dalam diri, pemikiran, hati dan perasaan gitu. Jadi cari tahu apa yang teman-teman cintai. Kemudian poin kedua adalah cari tahu apa yang menjadi talenta dan bakat, kemampuan, hobi teman-teman. Itu teman-teman bisa cari dari kebiasaan dan kehidupan sehari-hari. Jadi apa-apa yang teman-teman sukai, apa-apa yang teman kuasai. Kalau yang sukai cari tahu dari pikiran, hati, perasaan gitu ya, dalam diri. Kalau yang ini tadi bisa dicari dari kehidupan sehari-hari teman-teman, dari aktivitas yang teman-teman jalani sehari-hari, dari kehidupan yang teman-teman lalui. Kemudian poin ketiga adalah cari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa yang dibutuhkan oleh dunia gitu ya, atau negara, atau masyarakat sekitar. Jadi penting banget untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan orang lain. Karena seperti kita tahu, sebenarnya peran manusia terbaik adalah peran yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain, bagi kehidupan seluruh manusia. Nah itu peran yang terbaik gitu ya. Nah kemudian teman-teman bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia masa depan itu dengan cari tahu dari faktor eksternal gitu di sekitarnya, baca fakta, juga belajar membaca prediksi juga, dan seterusnya.
Nah, poin yang keempat gitu adalah cari tahu apa yang dapat mendatangkan penghargaan, bayaran, dan keuntungan. Karena pada akhirnya ketika kita dewasa nanti gitu ya, banyak dari cita-cita kita gitu dituntut untuk bisa juga menghasilkan pendapatan gitu untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Gak mungkin kan kita menjalani sesuatu yang itu hanya memuaskan batin. Kalau itu hanya memuaskan batin berarti itu hobi saja. Padahal yang menarik adalah hobi yang bisa jadi pekerjaan gitu. Tapi ada sebagian orang yang akhirnya memilih, oke, saya nggak menyukai pekerjaan saya, tapi dari pekerjaan saya bisa membiayai hobi saya gitu ya. It's fine. Jadi terserah teman-teman apakah pengen begitu gitu. Saya bekerja tapi saya nggak suka, tapi dari pekerjaan ini saya bisa membiayai hobi saya. Jadi ya 50-50. Saya berkorban di pekerjaan, tapi saya mendapatkan kebahagiaan di hobi. Tapi juga ada beberapa orang yang memilih menjadikan hobinya sebagai pekerjaan. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu bahagia gitu. Nah, itu pilihan. Nah, alangkah menariknya ketika seseorang itu bisa menemukan 4 irisan tadi gitu. Jadi dia melakukan apa yang dia sukai. Hal-hal yang dia sukai adalah yang dia kuasai gitu. Dan dia meningkatkan skillnya itu tertarik gitu ya. Karena ada beberapa orang tuh saya suka banget tuh terhadap sesuatu, tapi ketika dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, dia stuck, dia nggak mau meningkatkan kemampuannya, dia malah stres kalau disuruh meningkatkan. Enggak, saya maunya di situ aja, padahal di situ aja banyak orang yang tidak mengapresiasi dengan karya dia yang di situ aja gitu. Jadi penting banget untuk tahu apa yang teman-teman sukai, apa-apa yang teman-teman kuasai. Syukur-syukur yang disukai adalah yang dikuasai juga, atau yang disukai itu adalah sesuatu yang terus-menerus pengen ditingkatkan gitu, terus-menerus pengen ditekuni, dijalani, dan ditingkatkan. Berarti menjadi sesuatu yang dikuasai atau menjadi sesuatu keahlian. Kemudian juga cari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, karena apa yang kita sukai kalau nggak dibutuhkan masyarakat, akhirnya itu hanya memberikan kepuasan diri. Tapi juga penting mengetahui bahwa sesuatu yang kita sukai, kita kuasai, dibutuhkan masyarakat, juga mendatangkan penghargaan dan pendapatan serta keuntungan bagi kita juga. Jangan sampai akhirnya kita melakukan yang kita sukai, kita melakukan kita kuasai dan dibutuhkan masyarakat, tapi itu tidak mendatangkan penghargaan, pendapatan, dan lain-lain bagi diri kita. Itu juga nanti kita akan kekurangan di mana-mana gitu kan. Bahkan sebagian dari kita akhirnya jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita itu secara normal. Nah, itu penting banget. Nah, kalau teman-teman bisa mencari irisan antara 4 hal itu tadi, maka teman-teman bisa menemukan tujuan atau misi hidup atau peran hidup yang sebenarnya memang itu dirancang khusus bagi teman-teman, dirancang khusus bagi kehidupan teman-teman. Karena kalau itu hanya yang teman-teman sukai gitu ya, teman-teman sukai, dan itu hanya yang teman-teman kuasai, itu nanti akhirnya hanya menjadi passion dan karir yang memuaskan teman-teman, belum tentu memuaskan orang lain gitu. Tapi kalau itu hanya yang teman-teman sukai dan dibutuhkan masyarakat atau dunia, itu hanya akan menjadi visi misi. Nah, kalau teman-teman fokusnya hanya cari tahu apa yang teman-teman sukai, maka teman-teman hanya akan dapat kebahagiaan dan kesenangan bagi diri teman-teman. Beda lagi kalau fokus teman-teman adalah cari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat gitu, maka ini nanti teman-teman bisa mendapatkan apa yang dinamakan kebermanfaatan dan kesyukuran. Jadi kesyukuran itu bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman itu bermanfaat gitu. Jadi dari cari tahu apa yang disukai, teman-teman akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan. Dari mencari tahu apa yang dibutuhkan orang lain, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya kebermanfaatan dan kesyukuran, bukan hanya untuk diri tapi untuk orang lain juga. Kemudian cari tahu apa yang keahlian teman-teman, skill teman-teman yang kuasai, itu bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan. Kalau hanya suka itu bahagia dan senang aja. Tapi kalau ternyata yang teman-teman suka itu juga teman-teman kuasai, skill itu teman-teman miliki, maka itu akan mendatangkan yang namanya kepuasan dan ketenangan. Puas dan tenang ketika skill teman-teman itu dibutuhkan banyak orang. Jadi keahlian teman-teman, keterampilan teman-teman dibutuhkan itu bukan hanya kesenangan gitu ya, tapi itu akan muncul yang namanya ketenangan dan kepuasan, puas gitu sebagai manusia.
Nah, beda lagi ketika teman-teman berhasil mencari tahu apa yang dapat mendatangkan penghargaan, keuntungan, dan pendapatan bagi teman-teman. Maka itu nanti mendatangkan kekayaan dan penghormatan gitu. Jadi harus cari tahu gitu, apakah profesi ini itu yang saya sukai, juga yang saya kuasai gitu, juga yang saya dibutuhkan masyarakat, dan juga bisa mendatangkan penghargaan. Itu penting banget gitu. Dan yang paling penting memang yang namanya tadi yang saya kuasai itu selalu berubah ya, tapi yang penting adalah teman-teman ketika harus mengimprove apa yang dikuasai itu teman-teman bahagia. Jadi misalnya teman-teman menjalani profesi sebagai arsitek atau dokter, ketika teman-teman mengimprove keahlian sebagai dokter, arsitek, atau IT, atau yang lainnya, teman-teman merasa bahagia. Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan kebahagiaan dari cita-cita yang teman-teman pilih. Jadi penting banget kalau teman-teman bisa menentukan cita-cita teman-teman lebih wise, itu teman-teman bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebermanfaatan, kesyukuran, kekayaan dan penghormatan, serta kepuasan dan ketenangan. Jadi jangan pernah milih cita-cita hanya ngikutin kancing. Kalau hanya ngikutin kancing gitu ya, dokter, pengacara, arsitek, dokter, pengacara, pilot, dan seterusnya, itu teman-teman kemungkinan nggak bisa mendapatkan sesuatu yang lengkap, compact, komplit gitu. Kayak tadi ya, satu paket, dapat kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, kebermanfaatan, kesyukuran, penghargaan, kekayaan, penghormatan, kepuasan, dan ketenangan, dan seterusnya. Nah, kalau lengkap dari 4 poin itu tadi, teman-teman juga bisa menemukan visi misi hidup, teman-teman bisa menemukan passion, lebih passionate, bersemangat dalam hal berkarir, teman-teman menemukan profesi yang bisa temenin jalani setiap hari, dan juga teman-teman memiliki pekerjaan. Jadi nggak usah mikir lagi, apa ya pekerjaannya harus saya cari untuk menambah uang supaya bisa membiayai hobi saya gitu. Itu berpikirnya sudah terlambat. Jadi mumpung masih muda, pikirkan irisan dari 4 itu tadi. Jadi sekali mendayung 4 pulau terlampaui kalau ini. Jadi sekali mendayung sebagai arsitek, saya mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan karena saya melakukan apa yang saya sukai. Saya mendapatkan kepuasan dan ketenangan karena skill saya dalam dunia arsitektur bermanfaat. Tapi saya juga mendapatkan kesyukuran dan kebermanfaatan karena skill saya dan kesukaan saya dibutuhkan oleh masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Kemudian kekayaan dan penghormatan. Jadi melalui bekerja, mengerjakan sesuatu yang saya sukai, saya memiliki penghasilan. Yang itu saya bisa ngajak jalan-jalan orang tua saya ke beberapa negara gitu. Lagi-lagi traveling terbiayai oleh hobi menggambar. Bukankah membahagiakan? Hobi menggambar mendatangkan uang untuk membayar hobi yang lain, yaitu traveling. Bagi saya di situ. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, sekarang kita mau merangkum kesimpulan dari beberapa kertas yang udah teman-teman isi tadi. Buatlah kesimpulan dari apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman kuasai, apa yang teman-teman tidak sukai, apa yang teman-teman kira dibutuhkan oleh masyarakat sekitar teman-teman, sekitar lingkungan teman-teman, dan juga dunia yang teman-teman jalanin. Kemudian cari tahu strength, weakness, opportunity, dan threat yang teman-teman miliki, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman atau hambatan yang mungkin ditemui. Ambillah kesimpulan. Jadi kesimpulan 1, kesimpulan dari yang dikuasai, kesimpulan dari yang tidak disukai, kesimpulan dari yang SWOT tadi, kesimpulan dari motivasi dari dalam diri, kesimpulan dari inspirasi dari luar gitu ya. Akhirnya muncul beberapa poin digabungkan di dalam satu kertas gitu. Kalau saya kan akhirnya ketemu banyak. Kesimpulannya saya suka menggambar, saya suka mendesain, saya tidak suka kimia gitu kan. Saya mendapatkan saran dari papa saya untuk menggeluti arsitektur karena berguna untuk mendukung usaha papa saya ke depannya. Kemudian saya mendapatkan masukan dari ibu saya untuk tetap bersemangat mengejar cita-cita di dunia arsitektur walaupun hambatan ekonomi itu ada gitu. Tapi kalau itu sudah rezeki, maka itu akan menjadi milik gitu. Jadi fokus saja apa yang dimiliki. Akhirnya saya
akhirnya saya menemukan bahwa hal yang saya sukai adalah arsitektur. Nah, jadi dari banyak kesimpulan-kesimpulan kecil, pertimbangan-pertimbangan tadi, oh ya, dari tadi juga yang poin ikigai itu juga penting. Kenapa saya memilih arsitektur? Selama manusia hidup, gitu, selama manusia ada, maka kebutuhan bangunan itu ada, ya kan? Berapa sering teman-teman mendatangi bangunan bioskop, juga karya arsitek. Bangunan rumah tinggal, karya arsitek. Kemudian sekolah, karya arsitek. Kantor, karya arsitek gitu. Jadi hal-hal yang teman-teman temui yang berhubungan dengan bangunan gitu, maka di situ arsitek masih dibutuhkan. Jadi selama-lamanya, selama manusia masih ada, maka profesi arsitek akan dibutuhkan. Kemudian saya menyukai menggambar. Saya juga sudah mengimprove skill menggambar sejak saya kecil gitu. Menggambar atau menjalani karir di arsitektur juga sudah saya kembangkan sejak saya duduk di SMP SMA. Dan juga penting mengetahui bahwa di dunia ini profesi arsitek tuh menghasilkan keuangan nggak ya? Menghasilkan uang nggak ya? Ternyata iya kan, memang profesi arsitek itu menjadi profesi yang juga sangat menjanjikan di masyarakat gitu ya. Oke, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan perkembangan teknologi saat ini, memang bisa dikatakan pendapatannya dari dunia IT saat ini memang gila-gilaan gitu. Tapi bagi saya arsitek adalah profesi yang selalu menjanjikan dari masa ke masa gitu. Dan itu dari dulu gitu ya, dari bangunan pertama ada gitu ya, sampai nanti mungkin terjadinya kiamat gitu, ketika semua bangunan dihancurkan. Bagi saya profesi arsitektur akan ada, karena ada beberapa profesi atau jurusan yang hilang dalam perkembangannya waktu. Dulu ada profesi itu, tapi sekarang nggak ada, karena pekerjaan itu hilang gitu. Kayak zaman saya dulu, seperti sekarang gitu ya, YouTuber itu mungkin nggak ada gitu, karena YouTube itu belum diciptakan pada waktu itu, dan seterusnya. Entah sampai kapan gitu YouTube itu. Nah, saya sendiri memilih arsitektur itu berdasarkan juga prediksi ke depannya, apakah ada satu ketika manusia itu akan tidak membutuhkan arsitek, tidak membutuhkan bangunan. Saya rasa tidak, selamanya manusia akan membutuhkan, bahkan seorang dokter membutuhkan yang namanya rumah sakit. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini, percepatan membangun rumah sakit semakin dibutuhkan. Mengubah rumah yang respon terhadap rumah sakit dibutuhkan gitu ya. Kemudian protokol kesehatan, bangunan yang merespon protokol kesehatan di masa pandemik ini juga dibutuhkan. Jadi bahkan ketika terjadi bencana sekalipun, yang namanya arsitek itu dia harus membangun yang namanya shelter dan lain-lain gitu. Di dalam kondisi bencana, dalam kondisi senang, tidak senang, yang namanya arsitek itu harus turun gunung gitu. Bagi saya ini adalah profesi yang menakjubkan gitu, maka saya pengen menjalaninya. Oke, kemudian setelah menentukan, setelah arsitek, maka saya harus menulis yang namanya tahapan, strategi, dan bagaimana pencapaiannya. Kalau saya pengen kuliah di UGM, maka saya harus punya nilai yang bagus. Saya harus memperbaiki banyak harus memperdalam gitu. Harus mempelajari lebih dalam dari ilmu pengetahuan alam waktu saya sekolah menengah atas ya, SMA. Kemudian saya harus menyiapkan ujian masuk negara. Kenapa saya nggak mau masuk ujian masuk universitas? Pada waktu itu ada pilihan negara atau universitas, karena universitas itu waktu itu juga mengharuskan biaya yang cukup tinggi. Maka saya harus bisa lolos di ujian masuk perguruan tinggi yang lewat negara gitu. Nah, dengan masuk lewat waktu itu istilahnya SPMB atau dulunya itu adalah UMPTN gitu ya. Nah, dengan masuk ke itu saya akan teringankan dengan adanya biaya masuk gitu, sedikit teringankan gitu. Tapi tantangannya adalah waktu itu 75% kurang lebih, karena jumlah kursi untuk jurusan arsitektur di UGM adalah 80, berarti kurang lebih 75% itu masuknya lewat ujian masuk universitas. Jadi yang mengadakan adalah UGM. Nah, itu ada kurang lebih ada 60 kursi gitu ya. Sedangkan yang lewat jalur ujian negara itu kemungkinan hanya 16 kursi, 16 sampai 25 kursi katakanlah seperti itu. Jadi gimana saya harus mengalahkan gitu ya. Harus punya kemampuan gitu
yang di atas rata-rata gitu. Dan lawannya adalah seluruh Indonesia, karena yang mau masuk UGM itu bukan hanya orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, orang mana-mana pengen masuk ke UGM gitu. Karena seperti UGM, UI, ITB adalah universitas yang biasanya menjadi top 3 di Indonesia gitu ya. Tantangannya lebih besar, apalagi masuk lewat ujian negara yang kursinya tinggal sisa 16-25 kursi saja. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa challengingnya gitu. Nah, bagi saya sendiri sebagai seorang muslim penting untuk meletakkan usaha atau tawakal gitu ya pada dua hal. Jadi kita tetap belajar gitu ya. Jadi saya nulis targetnya adalah saya harus belajar gitu. Karena saya orang Jawa, saya harus prihatin gitu. Karena ketika orang Jawa tuh ketika ingin mencapai sesuatu, dia harus prihatin gitu. Dia harus mengurangi kesenangannya, dia harus memperkuat upayanya gitu. Saya mengurangi main sama teman-teman gitu ya, tapi lebih banyak mempelajari pelajaran, ujian masuk gitu, belajar di rumah, menyendiri dan seterusnya. Dan juga sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslimah, saya juga supaya ada ketenangan diri gitu, ketenangan batin. Saya biasanya menambah dengan sholat duha, puasa Daud waktu itu, terus kemudian sholat tahajud, supaya terjadi yang namanya keajaiban dalam hidup saya. Karena bagi saya sendiri itu percaya, kalau saya ngelihat kemampuan saya gitu ya, atau melihat kecerdasan saya, sebenarnya saya nggak punya kepercayaan diri yang besar gitu. Karena dibilang pintar juga nggak pintar banget gitu, dibilang dari berada juga nggak berada banget. Kita tuh ya keluarga sederhana gitu. Kalau hanya melihat kemampuan diri atau hanya mengandalkan pada percaya diri, mungkin saya nggak punya kepercayaan diri itu. Tapi dengan kita menitipkan percaya pada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kalau sudah direncanakan Tuhan, seperti yang ibu saya katakan tadi, kalau itu memang sudah menjadi takdirmu, sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan dan itu memang untuk kamu, itu akan sampai pada kamu. Nah, itu dengan kita menambah tirakat dan doa gitu ya, atau ibadah, itu sebenarnya untuk tawakal gitu. Setelah kita berusaha, ya kita kembalikan pada Tuhan gitu, supaya kita mendapatkan ketenangan. Jadi kalau nggak dapat UGM pun itu nggak stres, nggak gila gitu, nggak bunuh diri gitu. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di anak-anak di luar negeri gitu ya, di beberapa negara maju, Jepang dan negara maju lainnya, Korea, itu kalau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka cenderung bunuh diri gitu kan. Mereka merasa gagal dan bunuh diri. Padahal pentingnya agama adalah di situ, memperkuat. Ketika kamu mendapatkan, kamu bahagia. Ketika kamu tidak mendapatkan, kamu akan lebih bahagia, karena kemungkinan itu adalah keinginan Tuhan. Dan karena Tuhan akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Di situ penting banget seorang itu punya religiusitas gitu, spiritualitas intelijen gitu. Itu yang bagi saya sangat penting. Jadi dengan adanya tahajud, duha, kemudian istiqoroh mungkin ya, dalam membuat keputusan apakah UGM ataukah ITB atau UNS dan seterusnya, atau UI pada waktu itu gitu dan seterusnya, itu penting banget. Karena kita akan ada di ketenangan gitu yang kita ciptakan, yang disebut dengan spiritual intelligence, yang mungkin nggak dimiliki oleh negara-negara yang tidak mengajarkan spiritualitas gitu. Oke. Setelah menentukan target dan tahapan, teman-teman harus membreakdown. Ada target harian, ada target bulanan, dan ada target tahunan. Oh, saya harus ujian UMPTN di tanggal berapa? Di tahun berapa? Pada waktu itu kan di tahun 2003, kurang lebih di bulan Mei atau September, Mei atau Juli, saya lupa. Nah, berarti itu kita tulis, oh ada ujian UMPTN di situ, harus kita tulis. Kita harus cari tahu dulu ujian negaranya SPMB dan UMPTN-nya itu kapan. Kemudian kita break. Oh, untuk kesana kita masih punya berapa tahun nih? Oh, punya 3 tahun. 3 tahun, ngapain aja? Di tahun pertama ngejar apa, tahun kedua ngejar apa, tahun ketiga ngejar apa. Kalau ternyata kesana kita hanya punya 1 tahun, ya di 1 tahun itu bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, itu ngapain aja? Target kita apa, yang harus kita capai apa. Jadi kita bikin target besar, masuk UGM, masuk ke jurusan arsitektur, kita bikin target kecil. Belajar setiap 4 jam sehari. Pulang sekolah langsung belajar 4 jam sehari gitu ya. Dan seterusnya kita bikin target-target kecil, itu harus di breakdown. Karena cita-cita itu jangan hanya ya lihat nanti, enggak. Cita-cita itu harus direncanakan dan dibangun dengan upaya, doa.
dan keikhlasan gitu. Oke. Terus kemudian penting juga membuat satu papan yang berisi itu ada yang membantu kita memudahkan untuk proses afirmasi dan visualisasi. Waktu itu saya taruh map dunia, saya pengen jadi arsitek yang bekerja dari satu negara ke negara lain gitu ya, mengunjungi banyak negara, meninggalkan banyak bangunan penting di beberapa negara gitu. Saya upload saya tempel beberapa foto, saya pengen pergi ke USA, saya pengen pergi ke negara Eropa, itu saya tuliskan semua gitu. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya ini dan seterusnya, itu saya tuliskan semua di papan yang saya tuliskan gitu, poin-poin yang ingin saya capai, karena itu penting banget supaya kita itu setiap kali bangun tidur kita berdoa gitu, ya Allah izinkanlah saya istilahnya bisa mencapai apa yang menjadi yang saya idam-idamkan gitu kan. Kalau itu memang baik untuk saya, kalau saya selalu pasrah juga gitu, maksudnya ada tawakalnya juga. Kalau nggak baik ya jangan, tolong dijauhkan gitu kan. Tapi penting banget kita menempelkan, boleh quote, boleh menempelkan quote penyemangat, boleh menempelkan foto tokoh inspirator, boleh menempelkan peta, boleh menempelkan foto-foto negara lain, boleh menempelkan macam-macam lah yang pengen kita inginkan di masa yang akan datang gitu, atau ilustrasi lainnya yang membantu proses afirmasi dan visualisasi. Jadi apa sih bedanya afirmasi? Jadi afirmasi itu adalah memberi pesan di bawah sadar gitu, dengan cara mengucapkan sebuah penegasan. Misalnya saya pengen jadi arsitek, itu lewat doa juga bisa gitu. Seorang yang rajin berdoa itu sebenarnya secara tidak langsung ketika dia mengucapkan doa berulang-ulang, itu sebenarnya dia sudah melakukan proses afirmasi. Makanya doa itu penting banget, jangan pernah menyepelekan doa gitu, karena doa itu sebenarnya proses afirmasi gitu. Visualisasi adalah, kalau tadi afirmasi itu, kalau visualisasi adalah membayangkan dan menggambarkan keinginan dalam pikiran tanpa diucapkan dengan mulut. Biasanya ini lebih bagus kalau kita melihat gambar-gambar gitu, itu akan termotivasi, atau tulisan gitu ya, misalnya membaca quote dan lain-lain yang menyemangati. Istilahnya lebih ke visualisasi, membantu kita menggambarkan suatu saat saya kalau ada di Amerika seperti apa ya, kalau ada di Jerman seperti apa, ada di Belanda seperti apa. Kita bisa mengambil beberapa image negara terus membayangkan kita di sana dan seterusnya. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Capek banget. Oke, ini udah mulai terakhir-terakhir, tetap ikutin, yaitu setelah itu kita tuliskan dream statement. Jadi saya itu dulu punya satu buku kecil yang itu isinya adalah dream statement. Saya tulis tempat, tanggal, dan saya tanda tangani pada waktu itu. Saya pengen menjadi arsitek yang membangun desa dan kota gitu ya. Terus kemudian yang meninggalkan banyak bangunan penting, berkontribusi bagi kehidupan manusia, dan seterusnya. Itu jadi statement bahwa kita sudah yakin, kita sudah melakukan banyak pertimbangan, akhirnya ini statement saya gitu. Itu penting dibaca berulang-ulang juga gitu, karena ya itu menjadi penyemangat dan pengingat gitu. Oke, last but not least, kalau teman-teman lagi menentukan dan membangun cita-cita, jangan lupa berdoa, tetap bertawakal, berusaha, berupaya, tapi juga kumpulkan beberapa quote penyemangat gitu ya, supaya nggak menyerah di tengah jalan, supaya nggak khawatir terlalu berlebihan, supaya ada juga motivasi muncul untuk terus berupaya. Tapi juga harus diingat bahwa yang namanya manusia, kalau di ajaran Islam itu adalah ada bagian yang menguasai manusia dan ada yang bagian yang dikuasai manusia. Bagian yang dikuasai manusia adalah nasib, bahwa Tuhan juga mengatakan tidak akan berubah nasib manusia atau sekelompok manusia kalau mereka tidak mengubah nasibnya sendiri gitu. Jadi memang kalau mau berubah, mau jadi pintar ya belajar, mau diterima di universitas favorit ya belajar, mau punya jurusan, mau punya profesi yang dibutuhkan banyak orang ya belajar gitu ya, dan bekerja. Tapi jangan juga melupakan bahwa selain ada bagian yang dikuasai manusia, ada bagian yang menguasai manusia yang disebut dengan takdir. Jadi mungkin ada beberapa hal itu yang akan menjadi milik kita, dan ada beberapa hal itu yang akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan itu gitu, tapi sesuatu yang lain. Jadi percaya bahwa manusia ada di dua kutub.
sesuatu yang dikuasai manusia yaitu nasib, dan sesuatu yang menguasai manusia yaitu takdir dari Tuhan gitu, dan seterusnya. Tetap berusaha. Oke, kayaknya sudah sampai terakhir. Kumpulkan beberapa quote yang menarik, dan saya hanya bisa mengatakan Godspeed. Selamat berjuang, menjalani, menentukan, dan membangun mimpi dan cita-cita teman-teman. Kemudian jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komen, dan juga klik lonceng notification. Jadi teman-teman bisa dapat bahasan-bahasan video lain-lain. Kali ini mungkin cita-cita, kedepannya mungkin motivation letter, atau teman-teman juga bisa meninggalkan komen kira-kira apa yang teman-teman butuhkan, yang bisa jadi masukan saya untuk video kedepannya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.